Malam bangun, ambil air wudhu, doakan ya, ayah yang sudah meninggal, diampuni dosanya, gitu. Luas alam bariyah, dia senang di sana. Sudah doakan itu? Awas, jangan bilang-belum. Kau ingin jadi orang hebat, toh? Orang hebat, orang yang penuh kesetiaan meski orang yang disetia sudah meninggal. Itu ajaran kita. Sistem terapi itu juga seperti itu. Kita mencoba menjadi diri mereka. Jadi jangan heran kalau Pak Lem, Kang Pak Iyun kadang-kadang seperti kayak kalau kumpul orang gila seperti orang gila. Itu yang Pak bilang katanya terapi stimulasi. Jiwa yang sehat dengan jiwa yang bermasalah untuk menstimulan agar supaya terangsang menjadi sehat. Karena itu sistem kayak model memberikan zaman ATK itu, apa namanya? Aktivitas terapi kelompok. Sampan sehat, kono ora sehat. Kan berbaur jadi satu. Kelihatan semua tampak sehat atau semua tampak sakit. Tapi saya saja di situ ada stimulasi. Karena di dalam tubuh manusia itu ada namanya apa? Sirkulasi darah manusia kalau dibilang itu ada daya magnetiknya. Lebih keras al-alaq itu daripada besi berat. Itulah sebabnya darah adalah sebagai pengantar hati. Pada saat hati itu jatuh, hati jatuh, jatuh hati, mesti makan tidak enak, tidur tidak, konsleting itu tinggi sekali, karena besi berani kan. Itulah sebabnya siapapun yang dekat dengan mereka, lalu mereka akan ikut kita terpengaruh menjadi sehat. Bukan kita terpengaruh menjadi sakit. Nanti awas kau pulang dari sini jadi sakit. Enggak ya nak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat beliau Al-Mukarram Romo Yai Abdul Halim Zain, dan kepada teman-teman konselor SDM PRS Maunatul Mubarak, dan kepada mahasiswa PPL IAIN Kudus jurusan PKI yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul bermuajahah dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lain dan tidak bukan, kita kedatangan mahasiswa PPL IAIN Kudus yang bertujuan untuk sharing bersama beliau Pak Yai Abdul Halim Zain tentang rehabilitasi untuk pasien jiwa dan nafsa, tentang pelayanannya, proses rehabilitasinya seperti apa. Kita akan cari teman-teman mahasiswa, dipersilahkan bertanya langsung kepada beliau Yai Abdul Halim Zain. Kami persilahkan kepada mahasiswa yang mau bertanya terlebih dahulu. Baik, mohon maaf Pak Kiai, di sini saya mau bertanya, bagaimana sih terapi yang diberikan Pak Yai kepada pasien, baik pasien jiwa maupun pasien nafsa? Terima kasih Pak Kiai. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khalilur Rahman dari PPL IAIN Kudus. Saya ingin bertanya Pak Yai mengenai penyembuhan. Di sini kan katanya tidak melibatkan obat-obatan dari rumah sakit. Untuk itu Pak Yai bisa menenangkan pasien-pasien yang seperti jiwa kan kadang kan memberontak, itu bagaimana Pak? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulita Indah Safitri. Mohon maaf sebelumnya Pak, saya ingin bertanya untuk latar belakangnya Pak Kiai sendiri tentang kok memilih untuk mengurusi dan mendirikan mereka dengan gangguan narkoba dan juga gangguan jiwa, tuh latar belakangnya apa sih Pak Kiai? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ala kulli syai'in a'tanihi rabbi. Bismillahi rabbis samawati sab'i wa rabbil ardina sab'i wa rabbil arsil adhim. Bismillahi khairil asma'i fil ardi wa fis sama'. Bismillahi iftatihu wa bihtatimu. Allahu Allahu Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi qala wa nunazzilu minal qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Para generasi penerus dari beberapa mahasiswa IAIN Kudus, yang Kudus. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah telah mempertemukan kita, bahwa tidak ada rencana apapun, tidak ada perjanjian apapun tanpa Allah tunjukkan. Tidak mungkin meeting ini terjadi. Oleh karena itu, selayaknya kita sebagai hamba Allah terus meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang pertama kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur dengan badan dan pikiran sehat. Sehat lahir dan batin. Yang kedua, alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah, bahwa kita telah digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pikiran kita, akal kita masih terus semangat, masih terus aktif menuntut ilmu. Yang mungkin banyak di luar sana tidak senasib seperti kalian mengenai tentang ODGJ. Apa singkatannya itu? Itu bahasa sopan. Bahasa apa? Sopan. Kalau bahasa Arabnya majnun. Itu kalau ditambahi lela, itu lela juga tidak majnun kan? Nah. Sungguh Allah telah ciptakan semuanya ini, tidak ada yang sia-sia meskipun dalam posisi dia sebagai orang yang termasuk kategori ODGJ. Karena kalau kita orang mau berpikir, belum tentu non ODGJ sama ODGJ itu lebih baik yang non ODGJ. Tapi itu di sisi Allah. Kami tidak memilih untuk jadi pelayan atau perawat terhadap mereka. Karena kami tidak memilih, berarti siapa yang memilihkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya percaya bahwa Allah yang telah memilihkan, lalu diri saya bersedia, maka menjadi confident, menjadi percaya diri. Lalu saya bekerja dengan cara-cara yang menurut kemampuan saya sudah cerdas, gitu. Ini bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas, dan bekerja jelas. Kalau tidak jelas, paling kekuatannya hanya 1-2 tahun dah bosan. Apa? Bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas, bekerja jelas. Dalam satu perasaan bahwa kita hidup ini pasti menginginkan sesuatu yang kita inginkan, dan tidak semudah yang kita bayangkan. Karena dalam perjalanan hidup ini selalu menemui beberapa jalan, mungkin ada pertigaan, lalu datanglah sebuah pilihan. Kalian dulu ingin panjang umur, kalau panjang umur aku ingin S1. Nanti setelah S1 cari kerjaan, bingung lagi, ya? Udah dapat kerjaan, cari istri, bingung lagi. Sudah punya istri, S1, nggak punya anak, bingung lagi, dan bingung terus. Sampai anaknya besar, punya cucu, bingung. Jadi manusia ini selain bersifat halu'ah, jiwanya bersifat kabat. Halu'ah itu maknanya itu membingungkan.
khuliqal insanu halu. Manusia diciptakan memang basa Jawa niku rewel. Apa? Rewel. Kayak udan kepengin terang, kayak terang kepengin dan. Orang dibujuk, kepengin dibujuk, bojo dibujuk nyesel pegatan. Ngono kuwi gimana lho? Lah, basa dibujuk kepengin duwe anak. Engko duwe anak kakean yo bingung. Jadi tidak ada tenangnya. Oleh karena itu Allah sampaikan bahwa segala sesuatu harus dilakukan dengan ikhlas. Setelah kita bekerja keras itu artinya semangat. Semangat itu sudah sehat. Ya, semangat itu sehat. Nak kelumar-kelumur loro, ya? Semangat itu sehat. Pertama mungkin harus Anda paksakan dulu. Kalau Anda punya sugesti di waktu datang as-sholatu khairum minan naum, waktu sholat subuh, apa yang terjadi? Ada benturan sugesti positif dan sugesti negatif. Sholat lebih baik daripada tidur. Ya? Tapi pada umumnya tidur lebih baik daripada sholat. Sarung dipancal. Benar? Nah, maka bicara sugesti, memang kita ada pada ranah jiwa, selalu ada pada memori, daya cohesion, otak tengah. Di situ selalu kita coba mengetahui dari kata nafsu di Al-Quran, yang artinya adalah jiwa. Di antaranya fa'alhamaha fujuroha wa taqwa. Sebelumnya wa nafsi wa ma fa'alhamaha, dan jiwa serta penyempurnanya, maka kami ilhamkan fujur dan takwa. Proses kata-kata ilhamnya, proses untuk mendapatkan ilham Anda sudah lakukan dari sejak kau mulai balik dewasa, itu sudah Anda latih. Kita sudah dilatih sama ayah, sama ibu kita. Mungkin cara bicara, mungkin cara berakhlak, cara beretika, cara pergaulan, interaksi terhadap teman. Sampai sekarang Anda menjadi mahasiswa. Jadi kata ilham itu tidak seperti orang yang bayangkan seperti orang tidur, tiba-tiba mimpi, ada cahaya, terus masuk ke otak, terus bangun tidur kaget. Saya dapat ilham. Karena lafal ilham itu ada dua. Yang satu ada proses. Yang kedua ada posisi. Yang prosesi itu jenengan. Anda ingin mendapatkan ilham, kerja keras. Anda ingin mendapatkan ilham, ya ilham tidak di rumah. Ilham sekarang Sumatera ya. Apa? Navigasi. Ilham navigasi. Malah ilham lagi belum punya gini. Ilham. Maka ilham itu sulit dicari tanpa ikhtiar, tanpa kerja keras, tanpa usaha, kau tidak akan dapat ilham yang kau inginkan. Karena fitrahnya setiap manusia selalu menginginkan pada endingnya yang terbaik. Minimal aktif, tapi positif. Ya, selalu berkaitan dengan ruang dan waktu. Jangan kalian buang waktu itu, sehingga ruang itu akan hilang. Gitu? Karena ruang dan waktu tidak akan pernah pisah. Satu paket. Itulah yang menghambat ilham tidak datang-datang. Malah ilham jadi akhirnya ilham masuk di PRS Maunatul. Waduh. Dasar kita yaitu tadi konfidensi. Karena kita percaya kepada diri kita, tentu ada proses lagi, ada posisi lagi. Yang proses, kau harus tahu siapa diri Anda. Mengenal diri, arafa nafsar, mengenal siapa diri Anda. Karena Tuhan hanya bisa dilihat dengan mata diri Anda, bukan mata kepala. Dalam diri Anda ada hati, di hati ada mata, namanya mata. Itu. Meski sudah mau, harus kerja keras, meski sudah kerja keras, tidak cukup, harus tertib. Harus apa?
Wudhu dulu apa sholat dulu? Padahal sudah mau sholat ya. Tapi kalau sholat dulu, wudhu belakangan bagaimana? Jadi masalah kan? Padahal sudah mau kan? Nah, itulah sebabnya kita memang kerja keras tapi harus cerdas. Maka siapapun hidupnya harus belajar, selain kita sudah mau harus kerja keras. Selain sudah kerja keras, kita perlu cerdas. Dari mana kita mulai, berhentinya di mana, istirahatnya di mana, finishnya di mana. Kapan aku harus mulai lagi? Kaitannya dengan apa? Kreatif, aktif, dan positif. Antara ruang dan waktu. Oleh Allah di manusia itu selain kata nafsun, yang kedua adalah kata al-alaq. Kata apa? Al-alaq. Siapa tahu artinya al-alaq? Segumpal darah. Ada apa suratnya? Ada suratnya. Maka ada namanya surat al-alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Nah, ini kan belajar kan? Bacalah berarti belajar. Nah, kalau kalian tidak mengikuti konsep ini, Iqra ini, apa yang terjadi kira-kira? Kemiskinan, keterbelakangan. Kalau terus itu menekan kalian, saraf kalian kena, mental kalian dot, akhirnya jadi apa? Masuk PRS Naunatul Harap. Di situ nak kalian mulai dari belajar, terutama belajar hidup. Kata-kata bismi tidak cukup kalian belajar, nak kalian harus cerdas. Kata Al-Quran itu cerdas, ulil albab. Kalian harus cerdas, harus ada balance. Yo zikir, yo kerja keras, yo wiridan, yo pendekatan spiritual, yo pendekatan secara physically. Apa? Fisik? Fisiknya kerja keras, otaknya top, tasbih jalan terus. Kan? Gitu? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi berarti bismillahirrahmanirrahim. Sebut nama Tuhan kalau kau ingin meraih Rahman dan Rahim Allah. Apa artinya Rahman Rahim? Ya, kau pasti butuh kasih sayang Allah kan? Sebut nama Tuhan sebanyak-banyaknya. Malam bangun, ambil air wudhu, nak, doakan, ya, ayah yang sudah meninggal, diampuni dosanya, gitu. Luas alam bariyahnya, dia senang di sana. Sudah doakan itu? Awas, jangan bilang belum. Kau ingin jadi orang hebat, tak? Orang hebat, orang yang penuh kesetiaan meski orang yang disetia sudah meninggal. Itu ajaran kita, nak. Sistem terapi itu juga seperti itu. Kita mencoba menjadi diri mereka. Jadi jangan heran kalau Pak Lem, Kang Pak Iyun kadang-kadang seperti kayak kalau kumpul orang gila seperti orang gila. Itu yang Pak bilang katanya terapi stimulasi. Jiwa yang sehat dengan jiwa yang bermasalah untuk menstimulan agar supaya terangsang menjadi sehat. Karena itu sistem kayak model memberikan zaman ATK itu, apa namanya? Aktivitas terapi kelompok. Sampan sehat, kono ora sehat. Kan berbaur jadi satu. Kelihatan semua tampak sehat atau semua tampak sakit. Tapi saya saja di situ ada stimulasi, nah. Karena di dalam tubuh manusia itu ada namanya apa? Alaq. Coba tadi diteruskan. Khalaqal insana min di situ. Sirkulasi darah manusia kalau dibilang itu ada daya magnetiknya lebih keras al-alaq itu daripada besi berat. Itulah sebabnya darah adalah sebagai pengantar hati. Pada saat hati itu jatuh, jenenge jatuh, hati jatuh, jenenge jatuh hati. Mesti makan ndak enak, tidur ndak. Konsletnya itu tinggi sekali. Karena besi berani kan. Itulah sebabnya siapapun yang dekat dengan mereka, lalu mereka akan ikut kita terpengaruh menjadi sehat. Bukan kita terpengaruh menjadi sakit. Nanti awas kau pulang dari sini jadi sakit. Enggak ya nak ya.
Nah, terus sampai kepada pendekatan biologisnya, diadakan olahraga, gerak seperti yang sampean, itu luar biasa. Saya terima kasih sekali. Terima kasih sekali Pak Alim. Ya, biasanya aku nguyak-nguyak Kang Faizun, Kang Sodikin, ini Mbak Tri itu, uyak-uyak takut bantu. Tapi sampean datang rodo ringan. Alhamdulillah. Pendekatan biologis biasanya lebih dominan kepada detoksifikasi. Toksinnya supaya apa? Keringatnya keluar bersama toksin. Gitu? Nah, di sini apa? Antara biologis, sosiologis ada satu integral. Terintegrasi antara kebutuhan fisik butuh sehat dan hidup saling membutuh. Aku yo butuh jenengan, jenengan nggih butuh kula, kula jenengan nggih butuh mereka, mereka yo butuh jenengan. Itulah hidup sosial. Jadi yang kalian lakukan di sini ini sudah dua pendekatan, biologis, sosiologis dapat. Aku tidak bisa bayangkan kalau sampean di sini tidak bisa menceritakan sama dosen bagaimana interaksi sampean sama klien. Tidak bisa jawab. Gara-gara pendekatan sosial gagal kok nilainya 0. Benar ya? Itulah nak. Terus yang ketiga ada pendekatan namanya pendekatan psikologi. Nah ini yang tadi termasuk punya rasa. Punya apa? Rasa. Jadi setiap manusia pasti punya rasa. Dan rasa itu luas tak terbatas, panjang tak terukur, besar tak ada yang mengerti sebesar apa kalian punya perasaan terhadap saya. Kan tak ada yang ngerti. Gitu? Atau saya punya perasaan sebaliknya terhadap jenengan. Itulah dalamnya lebih dalam daripada lautan. Itu pada saat merasakan sesuatu, kemudian membuat satu getaran yang sulit diatasi, muncul satu emosi. Nah, akhirnya bermasalah kan? Semua rasa, dari rasa hati sampai ke panca rasa. Sampai ke panca rasa. Bermasalah semua. Pokoknya kok beriki bermasalah, panca rasa kena masalah. Sampai makan ndak enak. Wong ana wong ngomongnya tak kaya ora krungu. Kupinge ora krungu. Ana wong liwat sapa sing liwat ora ngerti. Gitu? Fokus yang tidak normal, maka akan menjadi sugesti yang negatif. Begitulah kami membayangkan mereka akan saya putus adiksinya supaya mereka lepas dari zat adik yang sudah pengalaman itu kameramen. Sedadal satu malam itu antara surga dan neraka dia pilih neraka aja. Itu bener itu. Maka narkoba selain zat yang haram memang dampaknya benar-benar sangat luar biasa. Dan itu Kang Faizun, Kang Sodikin, Kang Hasim sudah biasa menghadapi seperti itu karena keberanian menghadapi klien dan kemudian menjadi empiris. Apa pengalaman. Ada 4 pendekatan. Pendekatan biologis, pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, yang terakhir pendekatan spiritual. Tapi jiwa kuat tak juga lemah. Lemahnya pada saat sensitivitas terbangun di satu ruang. Contoh, orang itu posisi baru terbebani satu masalah, kemudian tersinggung. Itu bisa juga syaratnya lama-lama menjadi lemah. Dan kemudian bisa termasuk kategori sakit jiwa. Dia berdoa di kegelapan malam, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, lalu memohon kepada Allah, ya Allah, sembuhkan saya, lahir dan batin, jiwa dan raga. Tapi bagi orang-orang yang percaya, kalau tidak percaya tidak akan nyambung. Kecuali tak bantu dengan hipno. Gitu? Makanya Pak kadang-kadang menggunakan hipnoterapi. Dan hipnoterapi itu hanya sebatas untuk memodifikasi terapi spiritual. Supaya orang itu benar-benar jatuh pada titik 0 bahwa alam sadar, namanya 0.0. Nah disitulah kita mencoba menterapi lewat merubah sugesti. Apa? Merubah sugesti. Dalam keadaan bawah sadar itu kita berikan terapi, kamu harus berubah, kamu harus jadi yang terbaik. Hari kemarin jangan kamu ingat, sekarang sudah mulai harus kamu buka kertas baru.
Jadi kata-kata positif yang diinjekkan pada saat 0.0 itu namanya apa? Interaksi batin. Jadi ada alam bawah sadar. Jadi di bawah sadar berarti namanya tidak sadar. Berarti ada dimensi lagi. Yang dimensi lagi itu ada konektivitas pada saat orang berbicara. Nah, disitulah kalau Anda bisa membayangkan ilmu listrik. Apa? Itu menggunakan daya apa? Min plus. Apa? Min plus. Bicara ini min. Alam sadar itu plus. Itu sing khusus anak narkoba. Paham ora jenengan iki? Lalu dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan doa, yang berkaitan dengan khatam doa. Gitu? Poinnya adalah ada 4 pendekatan. Biologis kalian sudah lakukan, sosiologis sudah Anda lakukan, terus psikologis sudah Anda lakukan, spiritual mungkin juga sudah Anda lakukan. Anda habis sholat mungkin terus doakan orang-orang sini kan? Kan berarti aku dibantu tuh terapi untuk mereka. Buktinya sampai berdoa wajami'il mu'minin wal mu'minat, muslimin muslimat. Apakah mereka tidak katut? Katut. Itulah namanya terapi spiritual. Sudah bisa dipahami? Wis kabeh lagi mau? Wis. Lah anak gue latar belakangku sok gue rening go gula. Gitu? Go gula kok? Jadi kau dapat itu saja di sini. Aku rasa apa duit kita. Tapi kalau kau nyambung ini hari ini, mungkin besok kau jadi orang hebat, Pak, sudah tidak ada. Amin. Wong aku ra ono ku maksudnya meninggal. Amin. Tapi kue sing untung. Aku didoakan husnul khotimah. Hanya itu saja. Kau sukses dunia, aku di akhirat melihat Anda. Siapa bilang tidak? Kaya wong delok TV. Gitu? Terima kasih. Mohon maaf, tentu tidak bisa memberikan seperti yang Anda harapkan. Bukannya keterbatasan dari kami. Gitu? Nah, mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Dan saya mohon maaf, mungkin zaman melihat saya agak sombong. Memang orangnya seperti ini, gitu. Wasli sekokono ngene iki. Wa akhiru kalam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, terima kasih. Demikianlah bincang-bincang kita pada sore hari ini. Ngobrol santai tapi dapat banyak sekali pengetahuan yang kita dapatkan. Semoga yang menonton juga dapat banyak sekali kemanfaatan, keberkahan ilmu. Dan jangan lupa untuk tetap melakukan subscribe yang belum, terus like, komen, dan juga menonton full video-video yang telah kami upload. Semoga itu memberikan kemanfaatan bagi siapapun yang menonton maupun yang membuat video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.